Assalamualaikum. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Akhirnya kita ketemu lagi di channel aku, Bukan Arab. Gimana, udah pada subscribe belum nih? Masih belum? Ayo dong buruan di subscribe ya. Nanti kita bakalan lihat lagi hal-hal menarik yang aku dapatin selama perjalanan menuju umrah. Pagi ini aku sudah siap-siap untuk melanjutkan wisata religi kami mengelilingi kota Mesir. Nah, ini dia view hotel tempat kami menginap. Namanya Hotel Amarante. Bangunannya sih bergaya apartemen gitu ya, agak old style gitu. Tapi megah dan mengelilingi kolam renang outdoor. Nah, hotel ini berjarak sekitar 8 km dari piramida Giza dan 9 km dari Sphinx yang akan kami kunjungi berikut ini. Harga untuk kamar yang standar berkisar antara 700 ribuan. Untuk harga kamar dengan double bed seperti yang aku tempati sekarang ini. Yang aku suka dari hotel ini, kamarnya kedap suara, jadi benar-benar hening, tenang untuk istirahat. Pas kami menginap di sini, kayaknya nggak ada banyak penghuni hotelnya deh. Makanya kami bisa puas-puas foto di sini. Setelah puas foto-foto, kemudian kami segera menuju restoran untuk breakfast. Pagi ini aku hanya sarapan kentang, sosis, tomat, dan juga telur ditambah beberapa roti. Gak bisa makan nasi karena emang gak ada nasi di sini. Aduh, pada mau makan nasi. Rasanya gak puas kalau gak makan nasi. Setelah selesai sarapan, ketika bis sudah siap, terus kami segera masuk dan perjalanan pertama hari menuju piramid. Ya, piramid adalah salah satu tujuan wisata yang paling diminati oleh turis mancanegara di negeri Firaun Mesir. Satunya yaitu piramida Agung Giza, yang merupakan piramida tertua dan terbesar dari 3 piramida yang ada di nekropolis Giza, dan merupakan satu-satunya bangunan yang masih menjadi bagian dari 7 keajaiban dunia. Yang aku bilang tadi, jaraknya ya agak lumayan jauh sih, nggak terlalu dekat juga, sekitar 8 km dari hotel tempat aku menginap. Sedikit bercerita tentang piramida Giza yang terletak di Mesir. Ini adalah makam yang dibangun untuk 3 raja Mesir. Orang Mesir kuno percaya bahwa ketika Raja Firaun meninggal, dia membangun makam di dalamnya piramida besar untuk dirinya sebagai tempat untuk menyimpan semua barang yang mereka butuhkan di dunia berikutnya. Nah, bisa kalian lihat, ini adalah piramidanya. Kalau biasanya kita lihat cuma di televisi, kayaknya kecil gitu ya. Nah, ternyata setelah semakin dekat, Masya Allah, luar biasa besarnya piramida itu ternyata ya. Jadi pembangunan piramida pertama dan terbesar yaitu piramida Khufu, yang biasa dikenal dengan piramida Agung. Kuil dan piramida kecil tambahan dapat kalian temukan juga di dekat piramida Khafre dan Menkaure. Bangunan-bangunan ini bersama dengan mastabas atau kuburan batu digunakan untuk kuburan pejabat raja dan anggota keluarga kerajaan lainnya. Nah, sebelum masuk kami sempat foto-foto sebentar bersama rombongan di depan area tempat piramida ini. Wah, ini pakai kacamata. Dapat ini. Oh ya, tadi guide kami bilang, ketika di area sekitar piramid, kalian gak perlu minta foto sama orang-orang yang menawarkan jasa untuk memoto. Nah, kalian bakal dipintain uang untuk setiap foto yang mereka ambil. Nah, itu makanya aku kebanyakan selfie-selfie sendiri aja ataupun gantian sama saudaraku untuk moto. Sini kita Hai guys, kami lagi nge-vlog.
Pak, karena di gambarnya itu Pak, kita Pak. Pak, karena dia jadi Hasan. Karena kita Nah, ini aku numpang narsis sebentar ya sama foto-foto hasil jepretan aku di kompleks Piramida Giza. أتاري كل ما حب فيك بدمنك وبقيت مزاج قتلي حبك. Udah cukup narsisnya ya. Nah, sekarang kita melanjutkan perjalanan lagi. Kita bisa memahami bahwa siluet piramida akan menjadi mulus setelah dibangun. Kita naik bis aja ya, karena kalau jalan kaki nggak mungkin, areanya itu luas banget, nget. Kata namanya yang asli Seship Ank, dan Seship Ank artinya jelmaan hidup. Nama lain yang diberi kepada batu dari satu batu tunggal. Karena Sphinx terletak sedikit jauh dari tempat parkir, kita akan ambil foto dari bis saja. Kita akan berhenti di samping Sphinx dan pembawa Sphinx akan menjadi di sebelah kanan. Di situ ada lawang juga, situ ada lawang. Oh ya kawan-kawan, ketiga piramida dan makam lainnya beserta Sphinx membentuk apa yang dikenal sebagai kompleks Piramida Giza. Piramida Khufu yang aku sebutin tadi, Khafre, dan Menkaure bukanlah satu-satunya piramida yang ada di Piramida Giza. 3 piramida yang lebih kecil dapat ditemukan di sepanjang sisi timur Piramida Khufu. Makam ini yang dikenal sebagai Piramida Ratu dibentuk untuk istri dan saudara perempuan Khufu. Dan keberuntungan kami terasa bertambah karena pada hari itu bisa menyaksikan secara langsung patung Sphinx di komplek piramida di Giza tersebut. Walaupun hanya menyaksikannya dari dalam bis aja. Patung Sphinx terlihat sangat gagah disinari matahari di tengah cuaca cerah. Seperti yang bisa kalian lihat, patung Sphinx merupakan patung berkepala manusia dan bertubuh singa. Terlihat kokoh, seperti sering digambarkan dalam mitos Mesir kuno sebagai representasi makhluk perkasa, simbol pantang menyerah, dan juga sebagai simbol dewa matahari. Nah, kalau kalian berkunjung di kompleks piramida di Giza, Kairo, gak lengkap deh rasanya kalau tidak menyambangi patung Sphinx. Apalagi 2 objek wisata itu berlokasi di satu kompleks yang sama. Kami teruntuh dan disimpan di Museum Inggris di London. Hidung Sphinx telah hilang. Ada Sphinx sebagai sasaran tembak mereka. Tetapi yang terjadi ada seorang orang saleh yang tinggal di padang gurun, dan baginya Sphinx itu adalah berhala. Nah, setelah dari komplek piramida Giza, kami melanjutkan perjalanan menuju Golden Eagle Crystal, salah satu tempat penjualan parfum yang terbesar juga di kota Mesir. Masuk ke dalam, kami disajikan minuman Rosella, teh khas Mesir, dan mendengarkan penjelasan dari Dalia, wanita pekerja di sana yang fasih berbahasa Indonesia, tentang cara pembuatan parfum dan jenis parfum yang ada dijual di sana. bunga. Dahlia. Oh, Masya Allah, dahlia. Bukan Dahlia. Dahlia aja pembahas. Cara pembuatan parfum yang ada di Mesir murni dari bunga atau buah yang dipanen 2 kali setiap tahunnya. Kemudian bunga atau buah tersebut disimpan di bawah batu selama 2 bulan. Setelah itu barulah diambil sarinya dan dijadikan essence. Di Mesir, parfum merupakan essence, jadi tidak ada tambahan alkohol seperti parfum-parfum yang ada di negara lainnya. Selain itu, kalau parfum di Mesir, cara pakainya dioles dan tidak disemprot karena terlalu kental. Ada sekitar 40-an tipe parfum yang dijual di sana, beberapa diantaranya berfungsi juga untuk aromaterapi. Sambil dijelaskan, jari-jari kami diolesi essence tersebut untuk menikmati wanginya.
Benar-benar wangi dan tahan lama, serta tidak lengket di kulit. Oke kawan-kawan, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ke kota Alexandria. Pada hari itu, Jumat 20 Mei 2022, pancaran sinar mentari tampak cerah menyinari kota Alexandria yang bertepi di Laut Mediterania. Pemandangan pantai di Alexandria sekitar 220 km arah barat laut Kairo. Nah, ketika kami di sana, kepadatan lalu lintas tampak lengang di tepi pantai Alexander. Kendaraan tidak terlalu padat di sepanjang jalannya. Nah, tapi perlu kalian ketahui bahwa Alexandria ini berpenduduk sekitar 5 juta jiwa dan merupakan kota terbesar kedua di Mesir setelah Kairo. Jalan di sepanjang tepi pantai ini dikenal dengan nama Kornis. Panjangnya sekitar 20 km. Kornis merupakan kekuatan kota Alexandria dan menjadi daya tarik bagi para turis asing maupun lokal. Di sepanjang Kornis terdapat berbagai ikon kota Alexandria, seperti perpustakaan Alexandria atau Biblioteca Alexandrina. Berbagai hotel bintang 5 seperti Hilton, Le Méridien, Four Seasons, dan lain-lain, serta berderet kafe dan restoran. Pantai untuk publik bertebaran di sepanjang Kornis. Kayaknya warga Alexandria ini memiliki tradisi nongkrong di tepi pantai sambil menatap pemandangan laut Mediterania. Menikmati keberadaan kafe dan restoran di sepanjang tepi pantai tersebut kayaknya sudah jadi tradisi deh bagi mereka. Dan mereka pun juga sering nongkrong di area itu untuk sekedar minum teh atau kopi saat pagi maupun sore. Kemudian kami mampir di sebuah restoran di tepi pantai Alexandria untuk menikmati makan siang. View-nya Masya Allah bagus banget karena kami bisa langsung memandang ke laut sambil menikmati santapan siang. Selain menyajikan makanan khas dari Mesir, restoran ini juga menyajikan seafood, berbagai macam jenis makanan laut. Nah, seperti yang sekarang aku makan ini, aku nggak tahu ikan jenis apa ini, tapi rasanya enak. Yang lebih enaknya lagi ternyata ada nasi juga di sini. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah, sambil menikmati hidangan, kami juga disambangi Abah Guru. Beliau ngobrol-ngobrol, dan ini suatu kenikmatan yang tiada duanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setelah selesai menikmati makan siang, kami lantas melanjutkan perjalanan ke makam Imam Al-Busiri, pengarang salawat burdah. Salawat burdah sangat dikenal di dunia. Selama 7 abad lebih sejak diciptakan, salawat atau kasidah burdah ini tetap eksis, dilafazkan, diamalkan di seluruh dunia, utamanya di Indonesia. Sepanjang perjalanan pun kami tetap melafalkan salawat burdah. Makam Imam Al-Busiri berada berdekatan dengan sebuah masjid besar yang bernama Abu Al-Abbas Al-Mursi. Karena di salah satu ruangannya lah beliau, Abu Al-Abbas Al-Mursi, sang pewaris pertama kepemimpinan Tariqah Sadziliyah, dimakamkan. Beliau mempunyai 3 murid unggulan, 2 diantaranya dimakamkan satu komplek dengan gurunya, yaitu Yaqut Al-Arsy, penerus kedua kepemimpinan Tariqah, dan Imam Al-Busiri, penerus kasidah burdah. Sementara murid ketiga beliau, yaitu Ahmad Ibnu Athaillah, dimakamkan di Kairo. Kami harus melewati masjid itu sebelum masuk ke makam Imam Al-Busiri. Makam Imam Al-Busiri berdekatan dengan makam gurunya, Syekh Imam Abu Al-Abbas Al-Mursi. Abu Al-Abbas Al-Mursi adalah ulama besar di Mesir dan banyak yang meyakininya bahwa beliau adalah wali kutub. Sedangkan Imam Abu Al-Abbas Al-Mursi adalah murid utama dari Imam Abu Hasan As-Sadzili, pendiri tarekat Sadziliyah yang masih keturunan dari Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Makam Imam Busiri terlihat cukup terawat. Makam itu dipagari dengan besi baja, dilapisi tembok dari batu marmer. Yang berziarah ke makam itu pada saat itu sih nggak begitu banyak ya, sehingga kami bisa leluasa berada di makam tersebut. Aku membayangkan andai saja makam Imam Al-Busiri berada di Indonesia, khususnya di Kalimantan, pasti banyak banget para peziarah yang akan datang. Komplek bangunan masjid ini juga dikelilingi oleh bangunan-bangunan lain yang terkesan old style, tapi Masya Allah luar biasa megah dan mewah. Aku gak akan pernah melupakan kota ini, karena Alexandria sangat mengesankan. Keindahan laut Mediteranianya, keindahan pantainya, dan juga bangunan-bangunannya yang sangat bersejarah. Dan akhirnya aku harus mengakhiri video ini. Dan ini hari terakhir kami berada di kota Mesir, karena pada Sabtu, hari berikutnya, kami harus sudah berangkat ke Tarim. Bagi yang penasaran bagaimana ceritaku di kota Tarim, jangan lupa nanti saksikan di part berikutnya ya, insya Allah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. زي واحد جديد